Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, yang Maha Ahad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, lam yalid wa lam yulad. Allah yang tidak ada semisal dengannya dan tidak ada yang menyerupainya, laisa kamitslihi syai'. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Baik saudara, berjumpa kembali kita dalam bincang-bincang seputaran tentang perbandingan agama. Sebelum kita membicarakan tentang topik yang akan kita diskusikan ataupun kita bicarakan pada hari ini, pertama, hari ini hari terakhir 30 Sya'ban gitu ya. 30 Sya'ban yang insyaallah besok kita akan memasuki bulan Ramadan. Jadi ini hari terakhir dalam bulan Sya'ban ya, 1443 Hijriah. Jadi besok kita akan memulai 1 Ramadan 1443 Hijriah. Nah, berkaitan dengan hal itu, ya kita sama-sama berdoa kepada Allah semoga diberikan kesehatan dan kekuatan, semoga sehat selalu dan dapat melaksanakan ibadah dengan baik di dalam bulan suci Ramadan. Itu yang pertama saudara, ya semoga saja semuanya berjalan dengan baik dan lancar tentunya untuk menghadapi bulan suci Ramadan nantinya ya. Jadi nanti malam kita sudah mulai sholat tarawih untuk persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Besok sudah berarti hari pertama kita akan melaksanakan ibadah puasa ya. Selamat dan bagi kita semua, bagi saudara-saudara yang beragama Islam yang menjalankan ibadah puasa. Sebenarnya bukan saja umat Islam yang diwajibkan berpuasa, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada video-video sebelumnya tentang perintah ibadah puasa yang diwajibkan juga kepada umat sebelum Muhammad. Dalam hal ini tentunya yang terdekat adalah umat Nabi Isa atau Yesus ya. Ya, mereka juga mendapatkan perintah beribadah puasa tertuang di dalam Yeremia pasal 36 ayat yang ke-9. Di situ disebutkan bahwasanya mereka juga mendapatkan perintah puasa yang dilaksanakan pada bulan yang ke-9. Bulan ke-9 di situ tidak disebutkan memang nama bulannya, tapi disebutkan secara angka bulan ke-9. 9 itu Muharram bulan pertama, Safar bulan yang kedua, Rabiul Awal bulan ketiga, Rabiul Akhir bulan keempat, Jumadil Awal bulan kelima, Jumadil Akhir bulan keenam, kemudian Rajab bulan ketujuh, Sya'ban bulan ke-8, Ramadan itu bulan ke-9. Sama. Jadi benar kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, juga diwajibkan puasa Ramadan itu kepada orang-orang sebelum kamu. Baik saudara, bukan itu yang menjadi topik pembicaraan kita, karena memang itu sudah ada videonya, sudah saya bahas, silakan dilihat ajaran tentang puasa Ramadan dalam Alkitab. Yang akan kita bicarakan hari ini, nanti saya akan memberikan tanggapan sebetulnya saudara terhadap saudara, ada viewer yang memberikan respon terhadap video saya sebelumnya. Namun saya baru dapat saja buku ya, baru mendapat hadiah buku tentang
wajah peradaban Barat dari hegemoni Kristen ke dominasi sekuler liberal. Baru dapat hadiah dari seseorang. Terima kasih banyak. Semoga buku ini bermanfaat ya, menjadi penambah referensi bacaan literasi bacaan saya juga nanti di dalam membuat konten-konten video yang berkaitan tentang perbandingan agama. Juga kemarin ada ini pengarangnya Adian Husaini ya. Juga buku perbandingan agama lainnya. Nanti kita bicarakan saudara sesuai dengan ini juga judulnya perbandingan agama Khotimah MAG ya nanti kita bicarakan sebagaimana yang saya sebutkan kemarin, janjikan kemarin, nanti selama Ramadan kita mungkin akan membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan tentang puasa ya selama Ramadan. Jadi perbandingan agama kita break terlebih dahulu, kita akan fokus tentang membahas tentang puasa Ramadan ya. Kita coba mengulas ini. Nah, nih. Fikih Islam wa adillatuhu. Ya, kita coba membahas buku fikih Islam tentang adillatuhu. Ini jilid yang ketiga. Itu tentang puasa, tentang i'tikaf, tentang zakat, tentang haji dan umroh. Tapi karena berkaitan dengan puasa, kita akan membahas ini yang membahas tentang ibadah puasanya. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Okay. Baik saudara, hal yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah ini. Ada tanggapan dari seorang viewer yang menulis di kolom komentar begini. Ini dia menulis memberikan tanggapan berkaitan tentang video saya yang sebelumnya yang berjudul tentang penyebab agnostik. Jadi ada dua video saya sebelumnya yang menjelaskan tentang agnostik. Ya, agnostik itu seperti yang sudah saya jelaskan pada yang sebelumnya, yakni berkaitan tentang orang yang secara konsep ketuhanan teologis dia berada di antara teis dan ateis, tapi dia lebih cenderung kepada ateis. Dia masih ada memungkinkan pengetahuan tentang konsep ketuhanan, cuman menurut dia ya Tuhan itu mungkin ada, tapi dia tidak beragama. Itu orang-orang agnostik. Nah, respon dia, ini akunnya saya tidak tahu namanya siapa. Di sini hanya tertulis nama akunnya adalah Auah Gelap. Ada 4 poin yang disampaikan. Ini 2 di sini, yang 2 lagi ini saudara. Nah, ya, kita coba ulas satu persatu lah. Nah, setelah saya baca ini akunnya, komennya, memang kelihatannya pola pikirnya sangat agnostik. Dia menanyakan tentang konsep ketuhanan dan agama. Maka inilah judul topik yang kita bicarakan hari ini. Konsep ketuhanan dan agama. Ya. Konsep ketuhanan atau konsep tentang Tuhan dan agama. Ya, langsung saja saya bacakan dulu. Di poin yang pertama, komennya, ide tentang Tuhan tidak mungkin muncul hanya dari satu titik. Ya, ini dia sering berdebat katanya dan berdiskusi sama yang sepaham sama dia, tapi sering kalah gitu katanya begitu. Yang muncul hanya dari satu daerah dan memakai wujud kedaerahannya untuk mindset semua manusia secara global. Contoh misalnya agama dari Arab, baik itu Kristen maupun Islam, lahir dengan pemahaman budaya, pola pikir ke Arab-Araban, maka tidak mungkin menggunakannya tidak mungkin untuk menggunakannya. Contoh pakaian, bahasa, budaya dan lain-lain dikulturkan berbeda dengan semisal bangsa Asia. Yang kedua, sebab lahir hanya dari satu daerah Arab, Nazaret, Nepal, India dan lain-lain, maka jelas Tuhan tidak bersifat global jabarannya. Ya, ketika muncul lahir misalnya Yesus atau Ibrahim atau Sulaiman
atau Siddhartha, apakah tahu orang-orang dari belahan dunia lain, semisal kepulauan Vanuatu, ya, Samoa, namanya saja sudah sangat ke Arab-Araban, ke India-Indiaan. Contoh, apa orang dari Samoa tahu nama Ibrahim? Tentu tidak, ya, sebab agama bersebar hanya dari interaksi manusia. Apabila benar Tuhan memang ada, maka tentu dia tidak bersifat kedaerahan dan bisa diterima informasinya oleh manusia secara global. Oke. Kemudian tanggapan berikutnya, respon berikutnya ini saya nggak pisahkan karena memang saya sudah punya jawaban yang akan saya jelaskan sesuai dengan poin-poin yang ada. Di poin yang ketiga katanya tentang sang penerima pesan, utusan atau nabi atau rasul dan lain-lain. Jabarannya mereka hanya berada di daerah kaum tertentu, hanya saja tidak pernah berpindah tempat secara jauh, dan hanya bergelut dengan permasalahan kedaerahan. Contoh, andaikan Muhammad itu lahir di Jepang dahulu, maka tentu Quran akan berversi sekultur dan berbahasa Jepang. Ya. Namun sebab Muhammad lahir di Saudi, sekarang sebab itulah cita rasa Quran seperti Saudi. Dan juga sebab Muhammad tidak pernah keluar benua, misalnya ke Eropa dulu, serta belajar budaya lain, maka Quran pun akan lahir dengan cerita lain, semisal salju, musim dingin, dan kulit putih. Andai pun Muhammad pernah ke Asia, maka cerita Quran pun akan ada bangsa sipit dengan iklim tropis yang panas, namun dengan tanah yang subur dan air yang melimpah sehingga wudhu akan dihadiskan harus dalam kolam besar. Yang keempat, ini seharusnya bukan ketiga lagi. Yang keempat, Quran, Veda, Bible, singkatnya cerita kitab suci lahir di zaman para nabi, wakil Tuhan tadi eksis ribuan tahun lalu. Maka keterikatan cerita yang tersurat di dalam kitab-kitab tadi adalah mutlak dari pemikiran di zaman itu. Maka andai kata kitab-kitab tadi lahir di abad 21, tentu akan bercerita tentang apa yang ada di zaman ini. Baik, terima kasih. Ini dari Mas apa sih ya? Saya nggak tahu ini. Karena akunnya tertulis Auah Gelap. Entah Mas kah itu, entah Bapak kah itu, entah adik kah itu, entah laki-laki dia atau perempuan, entah Mbak, entah apa, Bayu atau segala macam. Saya tidak pedulikan itu. Yang jelas saya hanya mau menjawab saja tentang tentang apa yang telah dia respon, ya, memberikan tanggapan terhadap video saya tersebut. Ya, terima kasih sekali lagi atas responnya. Semoga respon ini memberikan gairah baru buat saya di dalam memberikan materi lah, memberikan konten terhadap pelajaran perbandingan agama. Baik saudara, kita mulai satu persatu dari poin yang pertama. Mungkin agak lama sedikit, agak panjang video kita kali ini. Pertama, di poin pertama dikatakan ide tentang Tuhan tidak mungkin muncul hanya dari satu titik. Dia jabarkan Tuhan kok hanya bersifat lokal, muncul hanya dari satu daerah dan memakai wujud kedaerahannya untuk men-set semua manusia secara global. Misal agama Arab, Kristen atau Islam lahir dengan pemahaman budaya pola pikir ke Arab-Araban, maka tidak mungkin menggunakannya. Contoh pakaian, bahasa, budaya, dan lain-lain dikulturkan berbeda, semisal dengan bangsa Asia. Saudara, ini Mas, saya panggil Mas aja lah ya, saya nggak tahu siapa ini, Auah Gelap, saudara Auah Gelap. Pertama saya komentari tentang ide tentang Tuhan. Saudara perlu ketahui, tentang ketuhanan atau tentang konsep Tuhan itu bukan ide.
tapi dia konsep yang tertuang di dalam kitab suci. Kitab suci itu bukan diciptakan oleh manusia, khususnya Quran ya. Saya membicarakan tentang Quran atau Islam. Quran itu bukan ciptaan Muhammad, bukan ciptaan manusia, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya kalau dengan di permasalahan tentang ide ketuhanan? Ide itu muncul dari manusia. Ya, munculnya dari manusia. Jadi seolah-olah di sini adanya konsep Tuhan itu seolah-olah dimunculkan dari manusia. Tidak demikian. Tidak demikian. Di dalam Islam, ya, di dalam Islam itu Allah sebagai Tuhan, sebagai zat yang dipertuhankan, itu bukan muncul dari ide manusia. Ya. Ini bukan muncul dari ide manusia, tapi memang dari konsep yang diturunkan dalam kitab suci Al-Quran. Nah, saudara nanti bisa buka di dalam dalam surat Toha ayat yang ke-14. Ya. Dalam surat Toha yang ke-14, di mana firman Allah mengatakan begini, Innani anallah la ilaha illa an fa'budu wa aqimis sholah li zikri. Jadi di sini dituangkan, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Itu konsep yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Toha itu. Jadi keberadaan Allah sebagai Tuhan itu bukan ide. Itu jawaban kritikan saya pertama terhadap tulisan saudara, terhadap tanggapan saudara tentang ide tentang Tuhan tidak mungkin muncul dari hanya satu titik. Memang benar. Karena memang Tuhan itu ada, Allah itu ada, bukan dilahirkan atas ide. Lain halnya dengan agama yang lain ya. Agama itu ada dua, saudara. Jenisnya ada dua. Ada agama yang samawi, ada agama ardi. Agama samawi itu memang agama yang diturunkan dari Allah dari langit melalui kitab sucinya. Yang ada para nabi yang dibawa oleh para nabi. Sedangkan agama ardi, agama yang muncul dari manusia, dari bumi ini. Hasil pola pemikiran manusia. Saya paham ini ya, Anda pola pemikiran saudara ya, Akhilaf ini pola pemikiran agnostik. Pola pemikiran agnostik yang justru cenderungnya kepada ateis, tidak mengakui adanya keberadaan Tuhan dan agama, begitu loh. Ya, makanya kemarin saya sebutkan di dalam video sebelumnya, penyebab orang agnostik itu karena lemahnya, karena dangkalnya konsep tentang ketuhanan. Nah, ini salah satu bukti yang menyatakan tentang ciri khas orang agnostik itu dangkal pemahaman tentang ketuhanannya. Karena ukurannya hanya rasio, logika. Sementara di dalam agama itu tidak semuanya berbicara tentang rasio. Tidak semuanya dapat disandarkan dengan rasio. Ingat, alam itu tidak selamanya hanya alam fisik, tapi ada alam metafisik. Alam metafisik itu alam gaib dari dalam konsep agama. Itu tidak dapat dijangkau oleh rasio. Makanya ada iman, ada unsur keimanan yang meyakini itu. Amanu bil ghaib, beriman kepada hal-hal yang gaib, yang metafisik tadi. Nah, itu tertuang di dalam Al-Quran, juga di dalam kitab suci. Makanya penyebab kedua orang itu agnostik, kemarin saya katakan di dalam video sebelumnya adalah pertama dangkalnya tentang konsep ketuhanan. Yang kedua, tidak mentadaburi Al-Quran ataupun kitab suci. Karena di dalam kitab suci itu banyak dituangkan tentang hal-hal yang metafisik. Dan metafisik itu tidak semuanya dapat terjangkau oleh akal manusia. Keberadaannya itu, gitu loh. Maka jangan diukur tentang Tuhan itu dengan akal logika yang kosong. Nggak bisa saudara. Ya, makanya saya komentari dulu tentang ide tentang Tuhan. Kata-kata ide itu memunculkan makna bahwa seolah-olah konsep Tuhan itu munculnya dari pola pemikiran manusia. Tidak begitu. Konsep tentang ketuhanan itu sudah ada atau muncul justru dari keterangan atau berita yang disampaikan melalui kitab suci. Dalam hal ini adalah Al-Quran.
Begitu saudara Au Ahgilab ya. Nah, jadi dari mindset komentar pertama saudara saja ini sudah keliru. Tuhan itu bukan, ya kalau maaf, kalau di agama lain, contohnya Kristen. Kristen konsep ketuhanannya dicetuskan itu boleh dikatakan ide. Ya. Karena melalui konsili Nicea, ya, melalui konsili Nicea tahun 325 Masehi, saat itulah dicetuskan tentang konsep ketuhanan Yesus dengan adanya unsur trinitas. Di dalam Islam tidak begitu. Tidak ada konsep memunculkan ide tentang konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan itu dengan sendirinya telah dituangkan oleh Allah, oleh Tuhan sendiri di dalam kitab sucinya. Itu yang saya katakan tadi di dalam surat Toha ini. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li zikri. Sungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain yang berhak selain daripada aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, itu konsepnya sudah ada di dalam kitab suci. Ini tidak dimunculkan, ya, ayat ini tidak dimunculkan dari pola pemikiran, tidak. Ini langsung firman Tuhan, firman Allah. Nah, itu bedanya saudara ya. Oke, nah, kita balikkan kembali. Kemudian dia jabarkan Tuhan kok hanya bersifat lokal, muncul dari satu daerah dan memakai wujud. Saudara, memakai wujud ke daerahnya. Tuhan yang mana yang saudara maksud? Ya, saudara Au Ahgilab, kalau Allah tidak muncul di satu daerah. Allah itu rahmatan lil alamin. Yang muncul dari satu daerah itu adalah nabi. Ya. Nabi bukan Tuhan. Ya. Tuhan tidak muncul di satu daerah. Tuhan itu, ya, di dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dia tidak sebutkan di situ bangsa atau daerahnya, tidak. Dia itu Tuhan seluruh alam. Ya, saudara Au Ahgilab, Anda keliru di dalam memahami kalau Tuhan itu hanya dari konsep satu daerah. Ini ada kaitannya juga tidak dari komentar di poin yang kedua. Sebab lahir hanya dari satu daerah, Arab, Nazaret, Nepal, India. Enggak ada, Tuhan tidak dilahirkan. Saudara mengomentari Islam atau mengomentari agama yang lain. Oke lah, mungkin sini Arab, Nazaret, Nepal, India, Anda mewakili seluruh agama. Kalau di Kristen, Yesus memang dilahirkan. Tapi Yesus di dalam Islam bukan Tuhan, tapi Nabi. Wajar. Muhammad juga Nabi, bukan Tuhan. Ya. Siddhartha Gautama, nah itu juga manusia biasa, bukan Tuhan. Siapa lagi? Dewa-dewa Brahma, Wisnu, Siva, itu dewa-dewa saja yang dikultuskan oleh orang-orang orang-orang penganut agama agama Buddha, agama Hindu, agama Hindu. Brahma, Siva, Wisnu, ya. Itu mereka itu bukan Tuhan, mereka bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan itu hanya Allah, dan dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi kalau saudara mengatakan lahir hanya di satu daerah, sangat keliru besar. Kalau Allah di dalam Al-Quran dinyatakan dengan jelas, konsep tentang Allah, tentang ketuhanan Allah itu lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Saudara salah, saudara keliru di dalam memberikan komentar kalau Tuhan itu dilahirkan, itu salah. Apalagi di daerah tertentu. Tuhan tidak pernah lahir di daerah tertentu. Itu kesalahan fatal. Kesalahan fatal dan dalam menyikapi kalau Tuhan itu dilahirkan dan dilahirkan di daerah tertentu. Yang namanya Tuhan itu tidak dilahirkan. Dia ada dengan sendirinya, huwa awalu wa huwa akhir. Dia tidak ada permulaan, saudara, dan dia tidak ada akhir. Dia tidak lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Laisa kamitslihi syai'. Dan dia tidak ada yang serupa dengannya. Artinya dia tidak berfisik. Kalau di sini saudara menggambarkan tentang sosok Tuhan,
Ya, Tuhan itu berfisik itu salah besar. Ya, itu salah besar. Kekeliruan yang besar yang Anda ungkapkan itu. Yang jelas Tuhan itu tidak berfisik, tidak berbentuk, tidak ada yang menyerupai Dia. Ya. Dan Dia tidak dilahirkan dan tidak dilahirkan di satu daerah tertentu. Nah, begitu. Jadi apa namanya, tanggapan saudara Au Ahkilab itu keliru di dalam memberikan konsep tentang ketuhanan itu salah. Makanya seperti saya katakan kemarin, orang agnostik itu pemahaman tentang ketuhanannya dangkal. Nah, ini terbukti, komentar saudara ini terbukti memberikan gambaran bahwasanya kedangkalan tentang konsep dan pemahaman ketuhanan sangat-sangat dangkal. Ya. Menganggap Tuhan itu dilahirkan, lahir di daerah tertentu, kemudian apalagi ya, dia berjenis kelamin, dia mirip dengan makhluknya, ada fisik, ada wujudnya, itu salah. Itu salah. Kasih tahu dengan teman-teman saudara ya, teman saudara itu kasih tahu. Saya tidak tahu apakah ini pola pemikiran saudara atau pola pemikiran teman saudara itu, ya. Ya, karena di awal komen ini saudara mengatakan mempunyai kawan yang hampir sama pemahamannya. Kami berdiskusi beberapa kali dan rasanya saya kalah debat dengan dia. Ya, kalau secara logika, sekali lagi saudara Awah bilang, tidak bisa dikonsep secara logika akal kosong gitu ya tentang konsep ketuhanan itu. Tuhan itu dalam hal ini saya mengatakan Allah itu ada tapi tidak berwujud, tidak berfisik. Meski ini sering difitnah, sering diejek oleh saudara-saudara kita yang beragama lain gitu ya. Agamanya orang Islam itu Tuhannya tidak jelas gitu ya. Justru kesempurnaan Tuhan itu ketika dia tidak terlihat, itulah justru kesempurnaannya dia. Justru kalau dia terlihat itu sudah nggak sempurna, berarti apa bedanya dengan makhluknya yang lain kalau begitu, saudara? Ya, nah itu. Jadi jangan dipahami seperti agama-agama lain tentang Islam. Di Islam Allah itu ada tapi dia tidak berfisik. Kalau mau saudara pertanyakan bagaimana mengukur secara logika, menganalisa secara logika kalau Tuhan itu ada tapi dia tidak terlihat. Saudara bisa lihat angin misalnya. Ya. Saudara bisa melihat angin. Udara itu tidak berwujud. Tidak ada tidak ada fisiknya, tapi dia ada. Dia bisa dirasakan dengan tiupan-tiupannya. Sama seperti itu. Atau analogi yang lain, listrik. Ya, kita menganalogikan tentang keberadaan Tuhan, listrik. Listrik itu ada, tapi tidak berwujud, tidak berfisik. Kalau Anda mengatakan listrik itu kabel listrik, itu salah. Karena itu hanya jalur, kabel itu jalur. Jalur dari arus listrik. Sementara listriknya seperti apa, itu tidak dapat diketahui bentuk dan wujudnya. Tapi dia ada. Dengan apa kita tahu listrik itu ada? Ya bola lampu yang menyala. Ini kamera ini menyala karena listrik. Ya baterainya saya cas, kemudian dinyalakan dengan mengcas itu dengan menggunakan arus listrik. Kipas yang berputar itu dengan arus listrik. Alat-alat elektronik nyala dengan arus listrik. Arusnya ada, listrik itu ada, tapi tidak berfisik, tidak berbentuk. Nah, sama seperti itu. Allah itu ada, tapi dia tidak berfisik dan tidak berbentuk. Dengan apa kita dapat merasakan itu? Ya dari hasil apa yang telah Allah ciptakan di atas bumi, termasuk keberadaan kita. Oh, biasanya orang-orang ateis atau orang agnostik mengatakan keberadaan kita ini bukan karena Allah, tapi karena hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, antara ibu dan bapak, maka melahirlah kita. Iya, ini kita sekarang. Tapi saudara berpikir coba tentang Adam, tentang Hawa, tentang Isa. Itu tidak ada campur biologis. Adam, manusia pertama, tidak ada manusia sebelumnya.
Tapi Allah menciptakan tanpa unsur biologis. Coba antum saudara pikirkan akan hal itu. Tidak ada unsur laki-laki, tidak ada unsur perempuan, tapi Allah mau. Tuhan mau diciptakan jadi, ya jadi. Nah, Hawa, unsur laki-laki ada, unsur perempuan tidak ada. Tapi Tuhan mau, Tuhan ingin menciptakan perempuan. Jadi, ya jadi. Tanpa ada unsur biologis. Kebalikan dengan Nabi Isa atau Yesus. Dari unsur perempuan ada, tapi unsur laki-laki tidak ada. Secara biologis itu tidak mungkin. Tapi terjadi, Allah mau, jadi. Nah, itu yang saya katakan tadi. Tidak semuanya itu dapat diukur dengan logika mentah. Logika kosong. Ada perannya pada saat-saat tertentu, otak kita ini tidak mampu mencerna tentang kejadian sesuatu. Yaitu tadi, penciptaan Adam, penciptaan Hawa, penciptaan Isa atau Yesus. Itu profesor manapun, ahli biologi manapun, ahli genetika manapun, ahli tentang embriologi manapun, nggak sanggup dia itu menjawabnya, membuktikan tentang kelahiran 3 manusia itu yang diciptakan oleh Allah tanpa unsur biologis. Nah, ini tidak masuk ke dalam akal rasio manusia, itu tidak masuk. Tidak masuk, saudara ya. Ya, saudaraku yang ini Mas Auah gelap. Nah, ini saya akan menanggapi itu. Dan berkaitan tentang Muhammad ataupun tentang Nabi itu hanya diutus kepada satu bangsa tertentu, tidak. Kalau Nabi sebelumnya oke lah ya, tapi Muhammad tidak. Tidak dengan Muhammad. Saudara lihat nanti di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah begitu. Ini, dan tiadalah kami mengutus kamu di situ adalah Nabi Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi bukan untuk Arab saja. Ya, saudara, bukan untuk Arab saja. Muhammad itu untuk seluruh alam, semesta alam. Alam itu ada 2. Ya, kita jelaskan ini berkait. Ini agak panjang video kita hari ini. Alam itu ada 2. Ada alam fisik, ada alam metafisik. Alam fisik, alam nyata. Alam metafisik, alam tidak nyata, alam gaib. Alam astral, sebagian lagi ada yang mengatakan begitu. Nah, Muhammad itu diutus untuk rahmat bagi semesta alam. Semesta itu artinya seluruh alam. Baik alam gaib maupun alam nyata. Baik alam fisik maupun alam metafisik. Ya, alam nyata, alam gaib. Apa buktinya Muhammad itu diutus untuk alam nyata dan alam gaib? Silakan nanti saudara buka surat Al-Jin. Di situ ada pengakuan bangsa jin. Wa ana minal muslimuna wa ana minal qasitun. Kata bangsa jin begitu tuh, kaum jin mengatakan begitu. Kami, kata bangsa jin itu, ada sebagian kami itu yang muslim. Tapi sebagian kami juga ada yang ingkar, yang kafir. Artinya apa? Bangsa jin itu perwakilan dari bangsa makhluk yang metafisik. Tidak nyata, tapi dia menerima syariat dari Muhammad, syariat Islam. Ini membuktikan bahwasanya Muhammad adalah untuk seru sekalian alam, rahmatan lil alamin. Itu buktinya. Makanya coba yang saudaraku yang agnostik ataupun yang ateis, ya, coba keluar dari saudara bersandar hanya kepada akal kosong atau logika berbelaka. Ingat, tidak semuanya dalam kehidupan dunia ini hanya ada alam fisik, tapi ada alam metafisik. Ya, ada sifatnya yang ruh kita ini. Kalau saudara mengkaji ruh secara akal logika kosong, nggak bisa, nggak jumpa. Itu adalah merupakan bentuk dari perwujudan ruh, itu perwujudan dari adanya alam metafisik, alam yang gaib, begitu loh. Ya. Jadi kita itu terdiri dari 2 unsur fisik, unsur metafisik. Unsur fisiknya apa? Ini jasad kita. Unsur metafisiknya apa? Ini ruh kita yang menghidupkan kita. Saudara ya. Kemudian lagi, saya kasih tunjuk lagi bukti yang lain. Nih, surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakunu lil 'alamina nazira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Qur'an kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Tuh. Nah,
Alam yang dimaksud adalah alam jin dan alam manusia. Jadi tidak hanya untuk orang Arab saja. Ya, bukan hanya untuk penduduk lokal saja Muhammad itu, Rasul itu, tidak demikian. Makanya tolong dikembangkanlah pola pemikiran saudara itu, jangan terkungkung secara picik dan sempit gitu loh. Jangan seperti katak dalam tempurung. Ya, jangan seperti katak dalam tempurung. Begitu. Jadi memang tidak semua dapat terjangkau oleh akal, oleh logika. Saudara tadi mengatakan, nah nantilah di dalam poin berikut. Kemudian di surat Al-Qalam juga Allah katakan, "Wa ma huwa illa zikrul lil alamin." Dan Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Jadi tidak betul kalau dikatakan apa namanya? Hanya untuk segelintir orang, hanya untuk Arab saja, hanya untuk komunitas tertentu saja, itu tidak betul, ya. Di sini dijelaskan dengan tegas oleh Allah bahwasanya Muhammad diutus untuk seluruh alam. Al-Qur'an juga untuk seluruh alam. Di dalam ayat lain ada dikatakan kafatal linnas. Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia. Jadi tidak betul komentar saudara kalau mengatakan, ya, kalau menganggap bahwasanya ini hanya untuk segelintir atau bersifat lokal saja, itu tidak betul. Kafatal linnas, untuk seluruh manusia. Makanya coba mentadaburi konsep-konsep tentang agama untuk seluruh manusia itu perlu saudara kembangkan begitu ya. Baik, kita komentari dua komen yang berikut tentang seorang penerima nih nabi. Saya sudah jawab tadi sebetulnya ya. Nabi memang diutus kepada satu. Allah mengutus nabi itu mengambilnya kepada satu komunitas tertentu. Dalam hal ini mungkin taruhlah bangsa Arab gitu ya. Kenapa di Arab? Kenapa tidak di Cina? Kenapa tidak di Jepang? Kenapa tidak di Indonesia? Kenapa tidak di kepulauan apa tadi yang yang saudara sebutkan itu, Vanuatu ya? Nah itu. Kenapa tidak di sana? Kenapa harus di Arab? Begini, secara peradaban kehidupan manusia di masa itu, peradaban jahiliyah atau peradaban yang paling bobrok itu adalah di Timur Tengah waktu itu. Dan manusia pertama diciptakan dan diturunkan ke bumi oleh Allah itu Adam dalam hal ini dikembangbiakkan di sana, begitu. Dikembangbiakkan di sana di masa itu. Jadi peradaban kehidupan manusia sudah bermula dari sana. Makanya diutuslah dari sana. Gitu loh. Dan peradaban kehidupan manusia yang kacau itu yang parah begitu tuh, ya di sana. Kalau di tempat yang kacau saja, yang parah saja berhasil Nabi itu memberikan tatanan, merubah pola hidup, maka di tempat yang lain akan lebih mudah. Begitulah saudara. Jadi memang Muhammad tidak pernah keluar ke Eropa, ke Cina, kemana lagi, ke Asia gitu ya. Jangan lupa, siapa bilang tidak pernah. Nah, meski Muhammadnya tidak sampai kemana-mana, tapi pernah Muhammad mengatakan, "Utslubu ilmi walau bisin." Meski ini hadis ini diragukan, ini ada yang mengatakan hanya sekedar pepatah. Namun itu pernah terucap oleh Muhammad. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Artinya apa itu? Di masanya Muhammad hidup, peradaban di luar bangsa Arab itu sudah dikenal gitu loh. Sudah terkenal itu. Ya. Dan itu sudah mendunia. Buktinya itu sudah berkembang. Dan Islam, Al-Quran itu sudah tersebar kemana-mana. Ke Indonesia ini. Pada abad ke-7 Hijriah. Ya, pada abad ke-7 Hijriah sudah masuk ke Indonesia. Bahkan, pendapat yang lain, abad ke-2 Hijriah pun Islam sudah ada yang masuk ke Indonesia. Ya. Dari perwakilan-perwakilan bangsa Arab itu. Memang tidak Muhammad yang datang ke Indonesia, tapi ajarannya dibawa oleh para murid-muridnya, para pedagang, para penerus-penerusnya ke belahan negeri di seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Kalau enggak, kita enggak mengenal Islam. Dan juga agama-agama lain pada dasarnya yang membedakan Islam dengan agama lain memang itulah
dipengaruhi oleh kultur kalau di agama lain. Di Islam tidak, konsepnya jelas. Di dalam Islam itu budaya harus mengikut kepada konsep agama, bukan agama yang mengikut kepada budaya. Beda, saudara. Jadi memang benar kenapa Muhammad itu diutus ke Arab, karena peradaban kehidupan manusia itu bermula dari sana. Manusia pertama diturunkan di semenanjung Arabia. Saya tidak mengatakan di negara Arab, tapi di semenanjung Timur Tengah itu, di semenanjung Arabia di daerah Timur Tengah. Artinya peradaban manusia, banyaknya manusia sudah mulai di sana. Maka di sana penataan dimulai begitu loh. Ya. Ya, memang iya kalau kenapa harus nuansanya Arab? Ya karena memang ia menerima orang Arab. Betul saudara mengatakan kalau Nabi itu diturunkan di Jepang, mungkin dia berbahasa Jepang, mungkin Quran kita bahasa Jepang. Memang betul itu. Kalau dia turunnya di Indonesia, mungkin Quran pun berbahasa Indonesia. Tapi bukan bahasa masalahnya. Jangan dikonotasikan kalau sudah Arab terus semuanya di-Arab-Arabkan. Bukan begitu. Bukan begitu saudara. Tapi ini hanya sekedar gini. Islam memang turun di Arab. Ya, tapi Arab bukanlah Islam. Maaf saya. Arab Islam, tapi Islam bukan Arab. Karena Islam itu untuk seluruh dunia. Arab sekarang memang lebih identik ke Islam. Tapi Islam bukan berarti dia Arab. Ya, saya katakan begitu saudara. Kenapa saya katakan demikian ya? Simbol-simbol tidak semua, kita tidak semua memakai simbol Arab. Ini baju seperti ini, baju koko begini. Apakah ini baju dari Arab? Tidak, ini baju dari Cina. Namanya saja sudah baju koko. Ya. Pakaian-pakaian muslim itu justru banyak identik dari Cina kita pakai. Kerah pendek, kerah bahkan ada yang tidak berkerah gitu ya. Itu bukan peradaban Arab itu peradaban Cina. Budaya Cina yang dipakai. Nah, gitu. Terus jas. Apakah ada larangan di dalam Al-Quran tentang pemakaian jas? Tidak ada. Tidak ada. Nah, Islam itu universal. Agama yang universal dan tidak terikat kepada satu daerah tertentu. Jadi saudara salah dalam memahami kalau seandainya lokal memberikan warna, Arab memberikan warna terhadap satu agama tertentu. Dalam hal ini Islam. Saya menjawab karena lebih identik kepada Islam ya. Karena saya sendiri beragama Islam tentunya. Kemudian poin yang terakhir, Quran, Veda, Bible, singkatnya kitab suci lahir di zaman para nabi. Ya, eksis ribuan tahun yang lalu, maka keterkaitannya, ceritanya tersurat di dalam kitab-kitab tadi adalah mutlak dari pemikiran di zaman itu. Maka andai kata kitab-kitab itu lahir di zaman sekarang, tentu pola pemikirnya yang ceritakan adalah zaman kini. Saudara jangan salah, saya mau buktikan ada ayat ini. Nih. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran itu memiliki pola pemikiran di masa itu, saya yakin ayat ini nggak akan turun. Ayat ini nggak akan ada ini. Kalau dikatakan Al-Quran itu pemikirannya hanya di masa itu. Lihat, saya mau. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqna nutfatan 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudghatan fa khalaqna mudghatan 'izama fa kasawna 'izaman lahman. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ayat ini menjelaskan tentang proses embriologi, tentang penciptaan manusia dari sel sari pati tanah. Min sulalatin min tin, sampai pada akhirnya dilahirkan dalam bentuk wujud ciptaan manusia sempurna. Saudara bisa baca sendiri itu ayatnya. Ya. Bahwa bagaimana di dalam ayat ini dijelaskan begitu rinci dan detail tentang proses embriologi di dalam Al-Quran. Kalau saja Al-Quran itu hanya untuk pola pemikiran bangsa Arab waktu itu yang jahiliyah dan bodoh, yang tidak pernah sekolah, apalagi Muhammad tidak pernah mengecap bangku pendidikan. Ini tidak mungkin ada ayat ini. Bagaimana mereka mencerna tentang proses dilahirkan dari tanah, ada air mani, dari air mani diciptakan segumpal darah, dari segumpal daging, tulang belulang. Itu nggak masuk di dalam pola pemikiran Arab-Arab jahiliyah dulu.
Justru ini ayat-ayat ini turun karena Al-Quran itu akan terpakai ke segala zaman. Dan dia tahu kemajuan zaman semakin ke depan semakin canggih. Dan proses embriologi ini akan tidak terbantahkan dan akan terbukti di zaman sekarang, bukan di zaman Nabi. Tanya silahkan kepada ahli embriologi. Ayat ini terbukti. Nah, itu yang pertama ya. Jadi saudara, entah saudara yang akun Auah gelap atau teman saudara itu punya pola pemikiran salah kalau begitu. Ini ayat ini dipersiapkan untuk zaman canggih, zaman modern. Ini tentang proses embriologi, ilmu biologi. Di masa Nabi Muhammad nggak ada ini. Tentang proses embriologi nggak ada ilmu pengetahuannya tentang itu. Harusnya ayat ini nggak harus ada ini. Kalau hanya untuk di masa itu. Satu lagi, nih ayat ini cukup panjang saudara. Silakan nanti dibaca saja sendiri, dicari ya. Saudara cari di dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai 12. Nih, saudara baca sendiri nanti ya. Ini saya kesimpulan inti saja tentang ayat ini karena waktu juga. Ayat ini menjelaskan bahwa pembagian harta warisan adanya 1/10, adanya setengah, adanya 1/4, adanya 1/3, adanya 1/6, ada 2/3, itu semuanya ada dijelaskan di dalam ayat ini. Kalau saja Al-Quran, kitab suci Al-Quran ini diturunkan hanya sesuai dengan pola pemikiran di zaman dahulu, zaman jahiliyah, saya yakin ayat ini juga tidak ada. Ya, bayangkan di zaman keterbelakangan, tapi Allah sudah menceritakan tentang 1/4, 1/2, 1/3, 1/6, 1/8, 2/3, 2/4. Itu sudah dimunculkan di sini. Saudara baca ya, nanti saudara Auah gelap. Nah, ya. Saudara baca ayat ini. Makanya orang-orang agnostik, orang-orang ateis, sebaiknya dibaca nih ayat, tadaburi Al-Quran itu dengan baik dan benar. Baca dengan teliti. Sehingga ini akibatnya begini nih. Saudara tidak paham dengan kitab suci, khususnya Al-Quran, lalu memberikan keputusan, menghukum. Yang dihukum itu diri sendiri. Jadi saudara mempertontonkan kedangkalan pola berpikir yang katanya orang agnostik, orang ateis itu logikanya tinggi, katanya begitu. Tapi dari komentar saudara yang saudara tuangkan di kolom komentar ini, nampak kali dangkalnya cara pemikiran saudara. Saudara dangkal sekali dalam pola berpikir. Sangat-sangat dangkal. Rasionya belum ada apa-apanya. Sangat-sangat rendah. Ya, sangat-sangat dangkal. Jadi saya sarankan pertama, tambah lagi konsep pengetahuan tentang ketuhanan. Yang kedua, pertama tadi tentang ketuhanan. Yang kedua, baca Al-Quran, baca kitab suci Al-Quran, tentang konsep-konsep ketuhanan ada di sana, dan ajaran-ajaran pun ada di sana. Dan tentang bahwasanya Al-Quran itu tidak hanya dikhususkan kepada bangsa tertentu atau bangsa Arab dalam hal ini, tapi untuk seluruh umat manusia. Ya, jadi kalau Anda mentadaburi Al-Quran, saya yakin pola berpikir Anda itu akan berubah. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu mendewakan rasio. Ingat, tidak semuanya konsep kehidupan kita ini dapat dijangkau oleh otak. Tidak semuanya konsep perjalanan hidup kita itu dapat dijangkau oleh rasio. Ada alam metafisik yang itu tidak terjangkau oleh otak kita untuk membahasnya. Ya. Nah, jadi sadari yang tiga itu saudara. Ingat, jangan sekuler, jangan liberal, jangan plural. Saudara harus mempunyai konsep yang benar tentang beragama. Demikian saudara, ini jawaban saya terhadap tanggapan, respon dari Mas, Mbak, atau Bapak, atau Ibu, atau adik, atau kakak, atau apapun itu, saya tidak tahu, karena di sini akunnya tertulis hanya bernama Auah Gelap. Ya, semoga ini mencerahkan dan semoga ini menjawab
komen ataupun komentar saudara di dalam akun tersebut, di dalam kolom komentar. Semoga kita mendapat pencerahan semuanya dan ini bermanfaat. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.